Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya? Lause Yanti dan Lause Kansiana berharap semua ada dalam keadaan sehat. Apakah semua hari ini senang untuk beribadah? Dan apakah anak-anak yang ada di rumah sudah siap untuk beribadah? Sebelum kita beribadah, pastikan anak-anak sudah menyiapkan Alkitabnya. Memulai ibadah kita di pagi ini, kita mau berdoa, meminta Tuhan memimpin ibadah kita. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, dipimpin oleh Lause Kansiana. Anak-anak, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengucap syukur dan menandai segala berkat dan anugerah yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nyata ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang malam tadi hingga boleh bangun pada pagi hari ini untuk melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan, hari ini kami mau beribadah, berkatilah ibadah kami, semoga berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Anak-anak, kita patut bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kita semua. Yuk anak-anak yang ada di rumah, semua berdiri, kita menyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Adalah harinya Tuhan. Mari kita semua patut bergembira, bersukacita untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Dalam keadaan tetap berdiri, kita menyanyi hari ini harinya Tuhan. Yang ada di rumah, apa masih semangat untuk memuji Tuhan? Yuk sekali lagi kita memuji Tuhan dengan pujian Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya.
menerangi jalan hidup kita. Firman-Nya menuntun kita baik dalam susah maupun senang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita menyanyikan pujian firman Tuhan, Pelita Bagi Kakiku. Kita akan mendengarkan akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Noberten. Kepada Lause Noberten, disilahkan. Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di ibadah kita di hari Minggu ini. Renungan kita di Minggu hari ini, 13 Juni 2021. Dan kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu anak-anak yang ada di rumah, siapkan Alkitabnya ya. Jadi tidak boleh ada yang tidur-tiduran, tidak boleh ada yang sambil makan, tidak boleh ada yang mungkin bermain ya. Jadi harus fokus mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Baik, kalau saya akan pimpin doa, semuanya lipat tangan, tutup mata di rumah ya, dan kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, kami di hari ini telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami kembali ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang Kau perdengarkan buat kami, boleh menjadi kekuatan iman kami yang baru ya Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa dalam sorga, tuntun kami, pimpin kami, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami agar kami dapat dimengertikan maksud daripada firman-Mu. Terima kasih ya Bapa di sorga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang ada di rumah, buka Alkitabnya. Nah, pembacaan kita di hari ini dari Perjanjian Baru, ya, dari Perjanjian Baru, kitab Matius, Perjanjian Baru, kitab Matius, pasal yang ke-28. Ya, kitab Matius pasal yang ke-28, ayat 16, kita akan baca sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, anak-anak. Baik. Lalu saya akan bacakan perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, anak-anak di rumah, dari pembacaan kita tadi diberikan tema amanat agung. Ya, diberikan tema amanat agung. Nah, tahu tidak perintah amanat itu artinya apa? Ya, pasti sudah tahu ya. Perintah amanat, arti daripada amanat itu ialah sebuah perintah. Ya, sebuah ajakan atau sebuah pesan, ya. Nah, anak-anak di rumah masih ingat tidak dengan kisah kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, dari kisah kebangkitan Tuhan Yesus, ya, saat itu di sini Lausia akan kembali bercerita sedikit tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi pada saat itu pagi-pagi sekali, ya, ada perempuan yang bernama Maria Magdalena bersama dengan perempuan yang lainnya menuju ke kuburan Tuhan Yesus. Nah, saat itu mereka kaget. Wah, kenapa kuburan Tuhan Yesus terbuka? Nah, mereka penasaran. Akhirnya mereka masuk ke dalam kuburan Tuhan Yesus. Ya, sampai ke dalam kuburan Tuhan Yesus, mereka semakin kaget, terheran-heran. Mereka melihat dua malaikat yang berdiri di samping mereka. Malaikat itu berkata, "Mengapa engkau mencari yang hidup dari antara orang mati?" Nah, mereka kaget. Wah, Tuhan kita hidup. Akhirnya mereka terheran-heran. Mungkin di situ dia merasa senang, ya. Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya senang. Tuhan mereka hidup. Nah, lalu malaikat itu berkata kembali, "Beritakanlah kabar ini kepada yang lainnya." Nah, anak-anak, saat itu Maria Magdalena dan yang lainnya berlari sekencang mungkin menuju ke 11 murid Tuhan Yesus. Nah, sampai di sana mereka ketemu dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya dan mereka menceritakan apa yang telah mereka alami. Ya. Oke, anak-anak. Jadi dari pembacaan kita tadi di dalam Matius 28 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 tentang amanat agung. Ya. Tentang amanat agung, perintah untuk memberitakan Injil. Nah, saat itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit menyuruh ke 11 murid yang lainnya itu menuju ke kota yang bernama, ada yang masih ingat pembacaan kita tadi? Ya, kotanya namanya apa? Ya, benar ya, anak-anak ya. Kotanya namanya Galilea. Nah, sampai di sana, sampai di Galilea, mereka diarahkan ke suatu bukit. Nah, ke suatu bukit. Dan mereka bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Lalu, apa yang mereka lakukan setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Mereka menyembah Tuhan Yesus. Ya, sujud. Mereka memuji Tuhan Yesus, menyembah Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan sebuah amanat yang agung kepada murid-muridnya. Sebuah pesan kepada murid-muridnya. Nah, pesannya seperti ini. Boleh dilihat di ayat yang ke-16, anak-anak.
di ayat yang ke-19 maksud Lause ya. Nah, ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini adalah sebuah amanat yang agung, sebuah pesan ya, yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, kembali lihat di ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, ya, disampaikan oleh murid-muridnya kepada seluruh warga yang ada di Israel, bahkan seluruh dunia. Ya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Murid-murid Tuhan Yesus bukan 11 saja. Ya. Bukan 11 saja. Jadi murid-murid Tuhan Yesus yang ada sekarang ini sudah banyak. Sudah tidak terhitung lagi. Nah, termasuk siapa di dalamnya? Termasuk kalian dan Lause. Ya. Termasuk kalian dan Lause adalah murid-murid Tuhan Yesus. Nah, dari pembacaan kita tadi, dari perenungan kita tadi, ya anak-anak, Lause mau bertanya, siapa yang tidak mau menjadi murid Tuhan Yesus di sini? Ayo, siapa? Nah, pastinya semua mau kan menjadi murid Tuhan Yesus? Iya. Lause juga mau menjadi murid Tuhan Yesus dan kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus saat ini. Nah, terus kalau kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, apa yang kita harus lakukan? Ayo, apa yang kita harus lakukan? Benar sekali anak-anak ya. Jadi, yang kita harus lakukan adalah mengabarkan Injil. Ya, sesuai dengan pesan daripada Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Amanat agung yang Dia perintahkan kepada kita semua. Ya, bukan cuma kepada ke-11 murid Tuhan Yesus tadi, tetapi buat kita semua yang menjadi pengikut Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil. Mulai dari dalam lingkungan keluarga kita, mulai dari papa, mama, ya, kakak, adik kita, atau mungkin ada orang lain yang ada dalam rumah kita. Mungkin tante, om kita, sepupu-sepupu kita, atau kakek, nenek kita yang ada di rumah. Nah, jadi kita harus mulai dari dalam rumah kita sendiri, dari dalam keluarga kita sendiri, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus, yang sudah diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk kita yang ada saat ini. Ya, anak-anak, jadi dari perenungan kita, anak-anak diharapkan untuk dapat mengetahui ya kerinduan dari dalam hati ya untuk memberitakan Injil ya, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, kemudian anak-anak merasakan betapa pentingnya di dalam mengabarkan Injil. Dan juga anak-anak bisa membagikan Injil kepada orang-orang terdekat kalian. Ya, seperti tadi contohnya mulai dari dalam keluarga kalian, ya. Nah, kalau misalnya sudah selesai dari dalam keluarga kalian, ya boleh keluar ke lingkungan kalian, tempat bermain kalian di sekitar rumah. Kemudian boleh kalian memberitakan Injil ke teman-teman kalian yang lain, baik itu di sekolah, ya. Kemudian kalau memang sudah
di sekolah, di lingkungan sekolah, dan kalian boleh memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ya, oke anak-anak, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Ya, lalu saya berharap semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini menjadi pengikut Kristus yang setia, menjalankan amanat agung yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri renungan kita di hari ini, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 1. Ya, lalu saya ulang untuk ayat hafalan kita hari ini, yaitu terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Lalu saya akan bacakan buat kita semua dan kalian boleh mengikutinya dari rumah ya. Baik. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lalu saya ulangi ya. Lalu saya sekali lagi ulangi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, anak-anak, demikian firman Tuhan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang Kau perdengarkan buat kami sekalian di hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang Kau perdengarkan buat kami boleh menjadi kekuatan baru ya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk kami menjalankan segala aktivitas kami sehari-hari. Bapa dalam surga, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari hingga berakhirnya ibadah kami ini. Bapa dalam surga, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan waktu bagi kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan akan firman Tuhan di pagi ini. Menjadi tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang akan dikumpulkan di dalam amplop yang sudah tersedia di rumah anak-anak. Aku bawa dan berikan pujian kita dalam memberikan persembahan kita pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan waktu bagi kami untuk mempersembahkan akan persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan persembahan kami sehingga dapat dipergunakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Firman Tuhan yang telah kita dengarkan mengajak kita semua untuk membawa berita Injil kepada orang lain. Dengan melakukan dan menyampaikan firman Tuhan melalui perbuatan, perkataan kita setiap hari. Mari anak-anak semua bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu Kita Harus Membawa Berita menjadi pujian penutup kita dalam ibadah kita di pagi ini.
kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga ibadah kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang kami dengarkan tadi boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 akan dilakukan melalui Google Meet pada pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Anak-anak jangan lupa untuk ikut ibadah minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.